ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, sidang majlis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang mubarakah ini kita kembali dalam majlis untuk melanjutkan kajian kita. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang talak. Nah, jadi talak itu inisiatifnya dan memang yang berhak untuk menjatuhkannya itu adalah pihak laki-laki atau suami. Lalu bagaimana seandainya seorang wanita itu hidup bersama dengan suaminya dalam keadaan tidak nyaman, ya, karena katakanlah muasyarah atau pergaulan yang tidak baik dari suami. Ya. Dulu di zaman jahiliyah, di sebelum Islam datang, bahkan termasuk dalam tradisi agama-agama samawi sebelumnya yang sudah melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perempuan sama sekali tidak punya suara. Artinya ya mereka tinggal menerima nasib saja sampai mereka diceraikan. Kalau tidak diceraikan, mereka tidak bisa atau tidak punya solusi untuk melepaskan diri, ya, kecuali mungkin katakanlah melarikan diri ke negeri yang jauh. Ya, tapi kalau istilahnya melepaskan status sebagai istri dalam ikatan pernikahan, itu perempuan tidak punya suara sama sekali. Tidak bisa, tidak ada solusinya mereka itu kecuali ya bertahan ya di dalam ketidaknyamanan, dalam penderitaan. Nah, seumpama punya suami yang suka memukul umpama, ya sudah. Ya. Nanti kemudian Islam datang, maka kemudian perempuan ini diberikan hak. Ketika dia tidak merasa nyaman atau tidak sanggup ya bergaul dengan baik dengan suaminya, ya, ada kekhawatiran. Dalam Quran itu dikatakan fa in khiftum alla yuqima hududallah, ya, andaikan di antara pasangan suami istri ini, ya, terutama istrinya itu kok hidup dalam rumah tangga ini tidak bisa menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai istri karena faktor eksternal, ya, katakanlah suaminya ini impoten umpama, kan begitu, maka fala junaha alaihima fi mabtadat bih, maka tidak ada dosa ketika istri itu menebus dirinya. Namanya tebus talak, atau kalau dalam bahasa kita hari ini disebut gugat cerai atau khulu. Jadi fala junaha alaihi, tidak ada dosa alaihi ma fi mabtadat bih, bagi si
istri itu untuk menebus dirinya, ya, dengan mengembalikan atau membayar apa yang disebut sebagai iwat. Nah, jadi di sini dikatakan inilah yang disebut sebagai hak khulu. Jadi prakteknya cerai itu, talak itu tetap dijatuhkan oleh suami, begitu prakteknya. Nah, tapi ada kesepakatan, ya, istri yang mendesak, ya, istri mendesak, istri yang menginginkan, inisiatifnya datang dari pihak istri. Nah, tapi nanti talaknya itu tetap suami yang menjatuhkan. Caranya itu adalah istri membayar seharga, ya, kesepakatan dirinya dan suaminya. Jadi istri membayar. Nah, makanya dikatakan tebus talak, dia menebus supaya ditalak. Nah, standarnya itu adalah mahar yang diberikan. Nah, di sini dikatakan bahwa watashtari hurriyataha. Jadi dia menebus kebebasannya, ya, kebebasan dari ikatan pernikahan itu dengan cara biraddi maka nada fa'alaha, dengan mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh suaminya mim mahrin, ya, yaitu mahar. Jadi standarnya itu mahar, bisa kurang, bisa lebih sedikit, jadi tidak harus pas. Taradayahuma, sesuai dengan kesepakatan antara mereka berdua. Namun wal aula, yang paling patut atau yang paling pantas itu adalah alla ya'khudha minha, suami tidak mengambil dari istrinya itu aktsaroh, melebihi mimma bazalalaha, dari mahar yang pernah dia berikan. Nah, berapa, apa maharnya dulu ketika menikah? Seperangkat alat sholat. Nah, itu sudah kembalikan itu. Nah, maka istri itu bisa menebus dirinya itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Beliau ini seorang orator, ya. Beliau ini juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ini dianugerahi fisik yang katakanlah tidak seperti kebanyakan orang Arab. Jadi orang Arab ini tinggi-tinggi, putih-putih. Beliau ini tidak. Beliau ini orangnya pendek, kemudian kulitnya berwarna hitam. Nah, sampai kemudian dinikahkan, ya, dengan seorang wanita, ya, namanya Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Nah, ketika sudah dinikahkan oleh walinya ini, baru kemudian didatangilah oleh suaminya, maka Jamilah ini kemudian katakanlah tidak berkenan, ya, tidak berkenan dengan fisik, ya, dengan fisik daripada Thabit bin Qais ini. Dia tidak suka. Sehingga kemudian dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sahabiyah ini katakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, ya, suami saya itu Thabit bin Qais itu ma'uibu alaihi fi khuluqin wala dinin, saya tidak punya celah sedikit pun untuk mencela akhlak dan agamanya. Loh, akhlak dan agamanya ini luar biasa. Walakinni la utikuhu bughdhan, tapi saya ini takut kufur setelah masuk Islam. Maksudnya apa? Ya, maksudnya saya takut melakukan nusyus, ya, melakukan pembangkangan,
Ya, saya takut mempergauli dia dengan tidak baik. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Ya, apa namanya? Wajahnya, fisiknya ini yang. Jadi saya tidak sanggup atau saya tidak tahan untuk tinggal bersamanya. Jadi saya takut kalau saya paksakan nanti saya malah berdosa kepada suami saya karena mungkin dia menginginkan sesuatu tapi saya tidak sanggup memberikan. Ini perasaan itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jamilah binti Abdullah bin Ubay ini, ma atau amma akhadhat minhu, apa mahar yang diberikan kepadamu itu apa? Faqalat, maka Jamilah menjawab hadiqah, dia memberikan kepadaku sebidang kebun. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturaddina alaihi hadiqatahu, maukah engkau kembalikan kebunnya itu? Qalat, dia mengatakan na'am, ya saya bersedia, bahkan lebih dari itu akan saya berikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengatakan kepada Sabit bin Qais, aqbilil hadiqah, ya, terima kebunmu, terima kembali kebunmu itu, wa talliqha tatliqatan, dan ceraikan dia. Nah ini, meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu diingatkan bahwa wa yahrumu 'ala zaujah, meskipun begitu haram bagi seorang istri antusariah, untuk tergesa-gesa ila talabit talaqi min zaujiha, untuk meminta atau menggugat cerai suaminya itu, bi ghairi ba'sin, tanpa alasan yang bisa diterima berupa kekurangan-kekurangan pada diri suaminya. Ini banyak sekali itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Termasuk diantaranya suami ini orang fasik, suka melakukan dosa besar. Nah ini salah satu alasan istri itu boleh menggugat cerai. Kalau suaminya ini orang fasik, mabuk-mabukan, candu judi, judi offline atau judi online sama saja, suka selingkuh, tidak sholat, sudah disuruh, sudah bagaimana tidak sholat. Ini alasan-alasan juga itu. Termasuk diantaranya, ya, si suami ini punya penyakit menular, ada penyakit menular umpama seperti HIV atau spilis, penyakit kelamin. Atau suami ini tidak mampu menafkahi istri secara zahir maupun secara batin, dan istrinya tidak bisa bersabar. Ya, seperti umpama suaminya itu impoten. Atau istri merasa tertipu. Nah, ini kemarin ada kasus viral ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ada kakek-kakek yang melamar anak gadis yang masih muda. Maharnya itu cek, satu lembar cek itu tulisannya 3 miliar gitu. Nah, tapi ternyata ketika ceknya ini mau dicairkan ternyata kosong, tidak ada isi. Nah, mana motornya yang perempuan ini juga sudah dibawa, sudah dibawa sama suaminya itu, ya. Nah, kemudian ternyata ada mobil yang dipakai, ternyata itu mobil juga mobil rental dan sudah digadaikan lagi. Wah ini, ketika istri kemudian merasa tertipu, wah kok begitu? Ya, jadi merasa tertipu tentang nasab, merasa tertipu tentang pekerjaan, merasa tertipu tentang harta suaminya. Ya mungkin nih nasabnya ini dia mengaku keturunan ini, ternyata bukan, atau mengaku bekerja sebagai ini, ternyata tidak. Setelah mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian istri ini merasa keberatan, dia punya hak untuk mengajukan gugatan cerai.
Jadi kembalikan maharnya. Itu biasa kalau suaminya tidak mau itu dibawalah ke pengadilan, lalu kemudian hakim akan memutuskan. Kemudian satu lagi catatan penting bahwa dalam masalah khulu ini, wala yahillu lizzauji ayyudarra zaujatahu wa yusi'a usyrataha. Tidak boleh juga, haram hukumnya seorang suami ini menyusahkan istrinya, memperlakukan istrinya itu dengan buruk. Alasannya apa? Litabtadi nafsaha minhu, supaya istrinya itu melakukan gugat cerai. Biraddi ma ataha minal mal kullihi aw ba'dihi, dengan modus untuk mendapatkan kembali apa yang pernah dia berikan kepada istrinya itu, mahar kah, hadiah-hadiah. Karena mungkin ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya, bahwa wala ta'duluhunna, janganlah kalian sengaja menyusahkan, menzalimi, menyakiti istri. Litazhabu, dengan motif supaya dia menggugat cerai, lalu kemudian kamu akan mengambil kembali apa yang sudah pernah kamu berikan kepadanya. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika si perempuan itu betul-betul melakukan perzinahan, terbukti berselingkuh, maka boleh. Laki-laki itu katakanlah memaksa istrinya untuk melakukan khulu, dengan motif supaya dia mendapatkan kembali apa yang pernah diberikan kepada istrinya itu. Tapi kalau untuk kezoliman itu tidak boleh. Jadi semata-mata karena sudahlah dia jima istrinya, ternyata begitu saja dia kemudian memperlakukan istrinya dengan buruk, dia pukul, dia macam-macam. Supaya apa? Supaya istrinya ini tidak tahan, lalu kemudian menggugat cerai suaminya itu, supaya si suami ini bisa kembali mendapatkan mahar atau hadiah yang pernah dia berikan. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surah An-Nisa ayat 19. Termasuk juga jika motifnya itu adalah karena si suami ini ada hasrat kepada wanita yang lain, ya, ada hasrat kepada wanita yang lain. Jadi suami yang tidak suka, jadi awalnya suami yang tidak suka, kemudian karena dia ketika menikah itu memberikan mahar yang banyak, tidak mau rugi juga dia. Ya, akhirnya dia memperlakukan istrinya dengan tidak baik, karena dia ada keinginan untuk menikah dengan wanita yang lain umpama. Itu namanya, itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 20-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in aradtu mustibdala zawjim makana zawj wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Kalau kemudian kalian wahai laki-laki ingin mengganti istrimu itu dengan istri yang lain. Jadi aradtu mustibdala zaujin, kamu ingin mengganti istri makana zaujin dengan istri yang lain. Wa ataitum ihdahunna kintaran, dan kamu sudah memberikan kepada istrimu itu harta yang banyak. Jadi yang mau kau tinggalkan ini, yang mau kau ganti ini, sudah terlanjur kamu berikan harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jangan mengambil apa yang pernah kamu berikan itu sedikit pun. Ya. Atakhudhunahunna buhtanan wa itsman mubina. Ya, apakah kamu kemudian mengambil apa yang sudah pernah kamu berikan itu dengan tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata. Wa kaifa ta'khuzunahu
Ya, bagaimana sikap moralmu itu? Nah, wahai laki-laki, kamu hendak mengambil apa yang pernah kamu berikan itu, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal kamu telah mempergaulinya sebagai suami istri. Ya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan, dan istri-istrimu itu sudah mengambil ya perjanjian yang kuat, maksudnya akad nikah itu. Nah, jadi seperti itu. Itu khulu. Nah, khulu ini nanti ini ada bedanya dengan talak. Ya. Bedanya itu adalah masa iddah. Kalau khulu itu iddahnya perempuan itu hanya satu kali haid, ya, hanya satu kali haid, dan tidak ada rujuk dalam khulu. Nah, jadi kalau yang menggugat ini istri jatuh talak, maka tidak ada rujuk. Nah, tidak ada rujuk seperti kalau suami yang menjatuhkan talak. Nah, talak satu masih ada opsi rujuk, talak dua juga masih ada opsi rujuk. Tapi jika khulu tidak ada opsi rujuk. Nah, jika kemudian sudah jatuh talak ini, terbitlah surat cerainya, kemudian keduanya ini sama-sama menyesal, lalu ingin balikan lagi, maka laki-laki ini harus melamar ulang, ya, harus melamar ulang, lalu kemudian memenuhi syarat rukun yang telah disyariatkan. Jadi seperti diulangi lagi dari awal. Itu kisahnya. Nah, kalau yang terjadi adalah khulu itu. Nah, kemudian satu lagi secara ringkas kami sebutkan di sini, hak perempuan itu termasuk adalah fashun nikah. Nah, jadi ada hak untuk mengajukan pembatalan nikah. Ini beda lagi dengan khulu. Beda juga dengan talak. Namanya fashun nikah, itu hak untuk mengajukan pembatalan nikah. Nah, ini permohonannya diajukan oleh istri ke hakim. Kalau di tempat kita di pengadilan agama, atas dasar alasan yang dibenarkan syariat. Nah, kalau ini yang memutuskan putusnya ikatan pernikahan ini bukan talak dari suami yang disebabkan oleh keinginan suami itu sendiri atau disebabkan oleh gugatan istri, bukan. Tapi yang menjatuhkan talak itu adalah hakim. Ya, jadi suami ini mau atau tidak, ya, nah, tentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, diantaranya adalah sama seperti itu tadi, ada penyakit menular, suami tidak mampu, suaminya ini melakukan KDRT dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau fashun nikah, maka di situ tidak ada rujuk dan tidak ada iddah. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kalau fashun nikah tidak ada iddahnya dan tidak ada. Jadi begitu pernikahan itu dibatalkan, maka wanita ini boleh langsung menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, kalau tadi gugat cerai khulu, itu masih ada iddah satu kali haid meskipun tidak ada rujuk. Nah, kalau talak sudah seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.